Evelyn, apa kabar? Baik, Akhirnya kedengeran ketemu mas lagi. suaranya? Jelas, Ya, jelas, akhirnya ada kamu ya. jelas ya. Halo? Oke, oke. Ya, jelas, jelas. Wah, terakhir kita ketemu udah setahun ya, setahun 2 tahun yang lalu ya Iya, kita sempat iya, kolaborasi akhir bareng tahun sama kemarin. seru banget nih. Kita bakal ngobrolin bersama dengan Evelyn yang kita nih sekarang dari IG Live kemarin lagi ngobrolin mengenai start your side hustle. Jadi gimana caranya teman-teman kan sekarang banyak nih di era pandemi yang mungkin lagi cari peluang tambahan juga, tapi lagi memperbaiki online shopnya juga. Nah, kita mau tanya-tanya ke Evelyn, mungkin dapat Ya, boleh. inspirasi motivasi untuk mulai usaha, tapi nanti juga bisa di-sharingkan sebenarnya kalau secara foto produk itu yang bagus sekarang kayak gimana sih gitu ya. Buat teman-teman mungkin ada yang baru mulai online shop kan belum terlalu banyak bereksperimen, sedangkan Evelyn udah foto kayaknya udah cukup banyak online shop ya. Nah sebelumnya mungkin kita mulai, silakan Evelyn diperkenalkan dulu. Oke, makasih sebelumnya Kak Yosef udah kasih kesempatan ke saya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Lonardi, owner dari foto produk lokal. Sekarang umur saya 20 tahun, sibuknya kuliah sama bangun bisnis aja gitu. Wah, berarti sekarang masih kuliah di 20 Ya. tahun ya? Kuliahnya Iya, juga masih. WFH ya sekarang ya? Heeh. Untung di rumah kuliahnya, jadi bisa ngurus bisnis lebih banyak. Ini kalau boleh tahu mungkin buat Evelyn itu gimana ceritanya kok bisa pertama tertarik ke foto produk ini? Sebelumnya pernah nyoba-nyoba jualan nggak sih, kayak gimana sih motivasinya untuk mulai? Oke. Waktu itu mulai sebenarnya dari tahun 2016, masih SMA, masih kecil banget. Mulai jualan online, produk kosmetik. Lalu lama-kelamaan, dulu masih booming banget MLM. Jadi teman saya ngajak join Kak. Akhirnya udah tuh mulai belajar jualan. Lama-lama kok stuck gini-gini aja jualannya. Akhirnya memutuskan untuk berhenti jualan MLM, produk herbal. Mulai cari produk-produk lain yang lebih unik. Kayak saya pernah jualan kue di awal Februari 2018. Mulai jualan kue, tapi budgetnya masih minim, nggak punya uang untuk hire fotografer. Jadi saya coba-coba coba-coba foto pakai handphone biasa kok, handphone yang nggak terlalu bagus, kameranya juga. Belajar foto-foto, lama-lama kayak jualannya itu supply-nya nggak ada. Jadi foto banyak-banyak, barangnya nggak bisa dijual. Akhirnya ganti lagi, jualan jam tangan. Jam tangan emang agak challenging ya, agak challenging fotonya karena mantul sana, mantul sini, itu jadi diasahnya dari sana, belajar foto jam tangan. Dia refleksi dari kacanya ya. Iya, tapi tetap karena pengaruh supply-nya kan barang impor ya Kak. Tahu kan masalah impor tuh suka redline lah, suka inilah, suka itulah, cukainya mahal. Jadi portofolionya banyak, daripada nggak diapa-apain, coba deh buka jasa foto gitu. Itu di akhir 2018. Iya. Juga itu mulai bisnisnya dari umur 18 loh berarti ya. Umur 18 tuh kayaknya masih umur 16. Main kayaknya deh. Kok udah bisa sih umur 18 tapi kepikiran mulai jualan atau mulai usaha tadi? Itu gimana bisa? Mungkin teman-teman di sini saya yakin banyak yang umurnya mungkin 18 tahun juga, bahkan udah lebih dari 18 tahun gitu, udah kuliah dan lain-lain, tapi masih punya kayak keraguan kalau dia mau mulai untuk nyoba jualan gitu. Waktu itu gimana bisa sampai berani nyoba? Apakah mungkin disuruh sama siapa, atau keadaanku lagi mepet, atau misalnya kayak gimana sih dulu keadaannya Evelyn? Dulu keadaan itu bahkan mulai jualan dari umur 16 tahun. 16 tahun mulai jualan, kayak ketagihan, kok enak ya jualan, dapat untungnya lumayan, bisa buat jajan. Kan dulu biasalah uang jajan dari orang tua kan belum cukup, kalau beli ini beli itu kan banyak maunya waktu kecil. Jadi mulai jualan, lama-lama
ketagihan gitu kasih. Jadi ngumpulin portofolio foto aja dari awal-awal mulai gitu. Wah, terus Kepikirannya gimana gimana ya? pengalamannya kayak tadi kan udah jualan, nyoba berbagai barang tuh sampai ke jam dan lain-lain. Pasti kan di umur yang aku nggak kebayang sih. Misalnya saya harus mundur ke belakang gitu waktu umurnya 16, 17, 18, terus mengalami kegagalan dalam berbisnis gitu. Kayak jualan nggak laku, terus kita lagi nyoba ternyata nggak berhasil gitu. Itu kan terutama buat Evelyn yang masih umur 16 tahun, itu kan nggak mudah diterima juga kan. Nah, gimana tuh menghadapinya waktu itu gitu? Justru sebenarnya kalau masih muda ada bagusnya dicoba semua Kak, karena istilahnya masih ada backup lah. Kalau jatuh pun masih ada yang tolong bangun. Contoh orang tua support system. Kalau misalnya itu juga sih jadi motivasi saya. Saya nggak mau mulai terlambat supaya jatuhnya nggak terlalu sakit sebenarnya. Saya takut jatuh. Jadi harus ada backup dulu baru saya berani maju. Jadi umur 16 udah mulai jualan bisnis. Awalnya nggak online kok Kak, awalnya jualan di kelas. Kayak ada yang mau beli ini, ada yang mau beli itu, tawarin ke semua satu sekolah gitu. Jadi ya orang sekolah taunya aku tukang jualan. Oh, iya, iya. Ini udah ngelihat mamanya atau ngelihat papanya atau kok bisa terinspirasi sih? Iya, emang orang tua saya backgroundnya pedagang di Bekasi. Jadi emang dari awal sudah didorong untuk ayo dong coba jualan, jangan main game terus gitu. Ini penting banget loh buat teman-teman kita yang mungkin orang tuanya nggak sesuportif Evelyn gitu. Nah, itu berarti didorong sama orang tua dan nggak usah untuk milih-milih barang ya, berarti ke tipsnya ya kalau pertama kali kita jualan ya. Aku tadi sempat lihat dari ceritanya Evelyn itu, karena kan banyak teman-teman kita yang sekarang nih mungkin udah mau jualan tapi laris nggak ya kalau milih barang A, bisa nggak ya kalau milih barang B gitu. Nah, aku lihat dari ceritanya Evelyn ini menemukan yang sekarang ini justru karena banyak nyobanya ya. Karena gimana ya, sebenarnya agak jarang orang yang langsung berhasil di bisnis pertama. Harus ada tahu pengalamannya dulu Kak. Kalau jual barang A tuh kayak gimana, jual barang B itu kayak gimana. Saya buka foto produk kan nggak langsung berhasil. Harus lewatin dulu yang namanya jual kue, untung cuma 10.000 dan harus bolak-balik keluar kota. Itu pernah dialamin juga. Jadi harus tahu pahit-pahitnya dulu biar di bisnis yang betul-betul kita serius jalanin, tahu ya gimana kayak cara problem solving lah istilahnya. Problem solving yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan, decision making, pengambilan keputusan itu harus sangat cepat dan tepat. Kalau udah kepepet, itu harus pikiran tetap harus jernih walaupun tekanannya banyak. Itu sih yang bikin mungkin bisnisnya survive sampai sekarang gitu. Wah, gimana rasanya begitu jasa foto produknya udah mulai kelihatan tuh, feel-nya gimana tuh waktu itu? Kan selama itu kan sampai ketemu kan masih ganti-ganti tuh. Rasanya itu kayak gimana, kayak seneng, cuma bingung sih Kak, kayak aduh ada yang order lumayan banyak, saya harus gimana gitu, karena biasanya nggak pernah seheboh itu, karena baru banget ya Tuhan kasih berkatnya dengan baik ya di saat waktu yang tepat. Orang yang udah siap dikasih kesempatan yang baik tetap harus jalanin, mau gimana pun jalannya pasti Tuhan kasih jalan. Itu sih Kak, jadi memang harus melewati beberapa tahap dulu, dibentuk, diasah, baru berhasil. Nggak bisa yang langsung kayak kucuk tanpa ada pengalaman, tanpa apa, itu agak berat sebenarnya. Kalau bisa pengalamannya banyakin, komplain dari orang harus diterima, nggak boleh sakit hati, nggak boleh baper. Ya saya dari awal juga ada baper-bapernya Kak, nggak langsung seneng kayak gitu. Baper dimarahin klien, baper wah ini kok kualitasnya nggak sebagus itu ya di awal-awal ngerintis, kayak nggak worth it orang bilang kayak gitu. Cuma dari situ nggak apa-apa, kita harus bikin solusi untuk klien. Habis itu lama-lama klien akan tahu kok gimana
jujurnya penjual ini kan kita di sini bangun brand ya. Brand itu nggak boleh jelek lah di mata konsumen. Harus walaupun gimana kita harus tetap serve konsumen as king, gimana pun caranya. Jadi kuncinya emang karena saya buka jasa, customer itu nomor satu. Gak harus dengerin feedback mereka, harus dengerin konsep mereka bagaimana. Kita sebagai eksekutor hanya memberikan ide dan nggak boleh gimana ya, berbeda sih ya. Kalau produk itu kita sebagai market harus cari target market yang betul, itu juga bagus banget. Cari produk yang bagus untuk market yang cocok, itu kan tantangan tersendiri ya bagi para pelaku bisnis yang menjual produk. Kayak gitu sih Kak. Jadi harus belajar terus, jangan nyerah. Kalau jatuh 1, 2, 3 kali jangan mundur, tetap harus coba-coba lagi sampai ada yang cocok di hati gitu. Oke, kalau bisa di-sharingin ke teman-teman nih mungkin yang lagi nyimak di sini. Evelyn kan udah mencoba untuk running bisnis, saya tahu nih udah 1-3 tahun udah lebih ya. Berarti kan ibaratnya kalau 90% bisnis itu gagal di tahun pertama atau kedua. Nah, untungnya jasa foto produk lokalnya kan udah lewat setahun kan, udah lewat tahun kedua juga. Nah, udah lumayan lah, udah bisa nafas. Tapi karena udah lewat beberapa tahun, pasti udah membuat foto berbagai macam online shop juga nih. Kira-kira ada nggak sih yang bisa di-sharein ke teman-teman yang ada di sini? Apa sih biasanya pemula online shop dari sisi foto produknya yang mereka itu sebetulnya perlu tahu, tapi mereka biasanya kalau baru mulai itu belum tahu gitu. Nah, kira-kira bisa di-share nggak? Baik, berarti kesalahan awal online shop saat ngambil foto berarti ya. Saya sering lihat kalau online shop baru fotonya itu nggak jelas, kurang cahaya. Padahal di ilmu fotografi secara teori dan secara praktik itu sama, lighting nomor 1. Kalau nggak punya lampu yang bagus, ayo keluar cari matahari siang, bawa produknya, nggak apa-apa keluar bawa produknya, foto pakai handphone. Mau handphone harga berapa, kalau kena cahaya matahari, pasti 1000% bagus, saya jamin. Karena cahaya matahari itu udah anugerahnya, udah pasti bagus kalau di kamera. Saya dulu awal-awal buka jasa foto, juga mulainya dari cahaya matahari kok, nggak punya lighting, pakai handphone murah, bawa ke teras depan, beli properti yang murah banget, di pinggir jalan tuh banyak banget kayak kain, sendok, tinggal dipakai di foto gitu. Jadi untuk online shop awal itu yang penting fotonya harus di luar. Kalau belum punya studio ya, foto yang di luar, angle penting. Angle foto itu nomor 2 setelah cahaya. Yang penting pegang kameranya harus stabil, lurus, jangan produk lurus karena kameranya miring jadi miring gitu produknya. Yang penting angle, itu sih poin-poin utamanya. Kalau misalnya bingung gimana, harus foto di luar, itu yang penting. Kalau foto jalan ada yang tanya itu, aku udah mau nyoba nih ngisi foto di Instagram, tapi kayaknya produk itu cuma 1, produkku itu nggak banyak. Nah, itu mungkin teman-teman bisa dapat tips juga. Oke, kalau fotonya cuma 1, tapi harus fotonya banyak. Ada beberapa cara. Contoh foto sambal, 1 varian. Sambalnya bisa dibuka, dalamnya bisa difoto. Atau sambalnya dikeluarin, ditaruh di atas nasi. Itu sudah dapat 3 foto, Kak, 3 angle berbeda. Contoh foto hijab. Ada hijab yang digantung di gantungan hijab, bisa difoto juga. Ada yang digelar di meja, bisa difoto juga. Ada yang dipakai, difoto juga. Jadi kalau produknya walaupun sedikit, angle yang bisa dimainkan itu banyak banget. Jangan mentok. Iya, betul. Harus kreatif-kreatifnya kita sebagai fotografer ya, kalau mau ngambil angle-angle yang cantik-cantik gitu, Kak. Sebetulnya. Berarti jangan sampai kita jadi reseller, jadi dropshipper, atau tadi ngambil produk dari orang yang sudah jadi, tapi kita ngambil foto dari mereka langsung kita posting ya. Sebenarnya itu sangat kita hindari ya sekarang ini ya. Iya, betul. Sebenarnya nilai jual untuk sebuah online shop, apalagi reseller ya, reseller saran saya, walaupun jual barang itu, ambillah
satu barang yang paling laku, beli sendiri, difoto sendiri agar fotonya berbeda. Misal ada satu online shop punya reseller 1.000, tapi fotonya sama semua. Kalau ada satu reseller yang fotonya berbeda, kayak, wah ini unik nih, saya beli di dia aja. Gitu. Foto itu penting karena itu adalah first impression. Mau di marketplace, mau di Instagram, semua sama, mainnya visual. Jadi fotonya harusnya berbeda. Nggak terlalu bagus, tapi kalau misalnya di semua online shop pakai foto yang sama dan kamu berbeda, pasti orang akan pilih kamu karena unik. Wah, ini beda ya fotonya. Oh, tuh ada Bro Ogut tuh dari Muda Cuma Sekali. Halo Bro. Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya kita jadi reseller dengan kita punya foto produk yang beda angle, beda konteks, mungkin sempat tadi kalau jam, ceritanya Evelyn foto jamnya dibawa ke puncak gunung gitu ya, ke Bandung, terus kita foto dari puncak, jadi kayak ada konteksnya gitu ya. Dengan cara kayak gitu yang sebetulnya kita barangnya itu reseller, tapi kelihatannya lebih trusted. Mungkin itu jadi membedakan kita sama akun-akun yang, saya ingat tuh, kalau dulu zamannya, kebetulan juga ada zamannya MLM itu kan, kita ngambil satu produk kesehatan, tapi kita spamming. Yang fotonya itu 3 foto sama semuanya. Jadi produk. Bawahnya testimoni gitu ya. Bawahnya lagi diulang lagi fotonya lagi gitu. Nah, yang kayak gitu udah pasti akan membuat akun kita jadinya nggak trusted ya. Betul. Kalau ya karena kita jualan online, mainnya visual, seperti itu Kak. Jadi kalau bisa fotonya dibanyakin walaupun produknya sama. Gitu. Yang penting yang penting selain visual ya, caption dan hashtag itu kalau main organik sepenting juga Kak sebetulnya. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah foto dulu nih, kan sekarang juga ada foto-foto yang aku belum afford untuk marketingnya menggunakan endorse, misalnya gitu ya, harus ke influencer yang besar. Pasti dari sisi foto produk lokal udah fotoin banyak online shop kan, pasti udah melihat ternyata ada kok online shop yang bisa running juga dengan foto produk yang bagus tanpa harus repot-repot katakanlah ke selebgram atau endorse. Dan itu gimana sih sebetulnya dari yang Evelyn lihat? Sebenarnya saya cukup tahu banyak online shop yang tanpa endorse, asal stok fotonya banyak. Jadi misal produk beberapa variasi, cuma itu aja. Pinter-pinternya owner itu foto dengan properti yang berbeda, dengan mood yang berbeda. Jadi orang tuh nggak bosen Kak, orang jadi penasaran, oh produk ini bisa dipakai kemana-mana ya, bisa digunakan untuk kemana-mana ya, karena moodnya berubah-berubah gitu, nggak cuma satu mood aja. Terus banyak kok properti, banyak kan kayak di ruang, contoh produk hijab difoto di ruang tamu, besok difoto di kamar, besoknya lagi foto di gantungan, kan banyak. Jadi orang mengerti, oh ini bagus juga ya lama-lama, karena orang semakin lihat produknya, semakin ingat brandnya, semakin dia satu saat dia akan butuh dan akan mencari brand tersebut untuk dibeli. Walaupun nggak di hari yang sama, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, gitu. Jadi foto itu cukup penting supaya mereka selalu ingat akan brand kita. Yang penting konsisten Kak, upload fotonya, jangan 1 hari upload, terus sebulan lagi baru upload. Sebaiknya jangan sih, kalau bisa sih konsisten ya, kunci online shop itu sebetulnya. Betul. Dan yang paling penting konsistennya konsisten promo ya, bukan konsisten posting aja ya. Karena mungkin teman-teman mungkin berpikiran juga bahwa wah kalau gitu saya harus setiap hari posting dan banyak postingnya. Tapi kalau misalnya teman-teman akunnya bukan akun kayak sekolah pebisnis, misalnya kan kita kan memang membangun audiens, bangun traffic. Kalau teman-teman online shop itu fokusnya ke promo, misalnya udah foto produk yang bagus, udah teman-teman pakai berbagai macam angle-angle, tapi ternyata toko online-nya nggak pernah dipromoin gitu, nggak pernah untuk PP, nggak pernah untuk Instagram Ads dan lain-lain, itu ya akhirnya sama aja ya, nggak akan ada orang baru yang masuk ke online kita ya. Jadi kadang-kadang kita yang online salah fokus gitu ya, karena kita pikir yang paling penting adalah kontennya, padahal yang paling penting itu teman-teman pebisnis itu promosinya. Nah kalau konten teman-teman bisa partner sama kayak foto produk lokal kan, yang udah pengalaman buat kontennya diposting, tapi teman-teman itu fokusnya setiap harinya mendatangkan orang baru ke dalam online shop teman-teman, dan itu nggak mudah juga ya.
gitu. Saya yakin kayak jasa foto produk lokal aja nih udah bagus untuk buat fotonya, tapi mengembangkan akun sampai 20 kayak itu gak gampang gitu. Itu betul. Berapa ya? Aduh, sampai lupa. Growth-nya itu 1 tahunan lebih deh, Kak. Baru dan itu bisa memang effort buat promonya ya, untuk mempromosikan akunnya ya. Harus punya banyak portofolio kalau tantangannya kita di sini. Dan harus sering konsisten juga upload, cari riset hashtag, riset produk apa yang lagi hits, terus kita foto menjadi contoh buat orang-orang. Kayak kan kadang tuh online shop lain kalau nggak ada portofolio contohnya mereka agak ragu. Maka dari kita sebagai penyedia jasa harus update juga barang apa nih yang lagi laku. Kita coba deh foto sebagai portofolio awal gitu. Baru ntar dicocokkan konsepnya ke klien-klien kita, gimana moodnya mau terang kah, mau gelap kah, pakai model tangan atau tanpa model tangan, seperti itu. Kemarin kita teman-teman baru aja webinar juga barengan, itu ada kurang lebih sekitar 500-an orang mengenai strategi beriklan di Instagram. Nah, ternyata begitu hadir di dalam webinar, kekurangannya adalah mereka mau belajar Instagram Ads, tapi ternyata akunnya belum siap untuk diberikan kunjungan orang baru ke dalam akunnya gitu. Jadi foto belum bagus, kontennya belum ada isinya. Katakanlah isinya teman-teman kontennya saat ini kurang dari 50, kurang dari 100 gitu. Percuma teman-teman promoin endorse atau promoin ke Instagram Ads, pemasukan orang baru, tapi akunnya teman-teman sendiri belum siap ya. Terus teman-teman belum punya website gitu ya, belum punya ketersediaan produknya, belum teman-teman cek stoknya. Nah, sebelum teman-teman belajar promosi Instagram Ads, belajar endorse, belajar promote, itu harus dipenuhi dulu semuanya. Nah, saran dari saya memang kalau teman-teman baru mulai, aku mulainya sendiri nih solopreneur. Nah, itu teman-teman bisa pakai smartphone, tadi udah ada tips-tips praktisnya. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, ya teman-teman bagi dua nih. Antara konten kreatornya itu bisa di outsource ke orang lain, misalnya ke foto produk lokal atau ke jasa foto produk. Teman-teman fokus di marketing online shopnya. Karena banyak banget dari kita yang punya online shop malah fokusnya ngisiin konten ke tempat kita sendiri sampai kita nggak punya waktu untuk promosi gitu kan. Betul. Jadi sama aja sih Kak, kayak kita punya toko offline, kalau barangnya nggak dijajarin, orang nggak tahu mau beli apa, percuma masuk kosong. Jadi sebaiknya Instagram akun itu kayak toko, harus diisi produk banyak biar orang bisa memilih dengan foto yang bagus pastinya. Kalau kurang bagus kan orang belum tertarik gitu. Produk yang banyak plus audiens yang banyak traffic masuk, itu pasti udah pol banget nih jualannya, udah pegel balas chatnya ada 1000%. Kalau selama bangun bisnisnya sendiri nih dari sisi pebisnis, itu seberapa menantang sih membangun bisnis jasa foto produk, di mana kayaknya di Instagram nih juga kompetitornya banyak ya, tapi saya yakin selama kita punya pembeda pasti bisa berkembang juga gitu. Nah, tapi seberapa sulitnya sih membangun sebuah bisnis jasa foto produk? Sulitnya utamanya pasti di equipment foto ya. Kita sama-sama tahu kalau harga-harga kamera, harga lighting itu lumayan, nggak murah. Tantangan kalau orang mau masuk ke industri ini pasti di modal awalnya. Lalu properti-properti yang walaupun murah-murah cuma harus banyak, tetap aja balik ke modal. Lalu tantangannya kita harus selalu up to date sama foto-foto baru. Nggak bisa kita pakai konsep tahun 2010 di zaman sekarang, karena wah, ini menarik banget ya. Itu maksudnya gimana? Gini, ada foto-foto di tahun 2010 yang terkenal kayak fotonya gelap, fotonya ditutupin sama yang lain. Kan tren zaman dulu berbeda ya Kak sama sekarang. Kita harus tetap atau di contoh model yang sekarang sukanya foto yang terang-terang, suka yang flat lay. Tahun 2010 mana ada flat lay Kak, pakainya kan jualan kayak BBM. Yang penting foto produknya yang jelas, gas terus, status-status. Kan sekarang berbeda, orang main Instagram, visualnya main, komposisi cahaya, komposisi produk itu harus cocok lah di mata klien-klien kita gitu. Itu sih yang menjadi tantangan, harus kreatif dan harus
menggali modal yang cukup dalam untuk di awal gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kok bisa mulai, contohnya mulai dengan kamera yang ada, kamera digital yang ada, atau kan sekarang udah canggih tuh handphone zaman sekarang ya, udah kameranya udah bagus banget tuh. Dibandingin kamera yang pocket gitu ya, lebih mendingan di HP ya. Iya, tinggal pakai properti yang ada di rumah, coba aja bikin portofolio. Kalau ada orang suka, gas aja, nggak masalah gitu. Yang penting hasil fotonya ya cantik aja, pinter-pinternya kita sebagai fotografer deh, table settingnya gitu. Kalau untuk konten fotonya sendiri itu sebaiknya sebarannya sekarang gimana sih? Kan ada yang soft selling, ada yang hard selling gitu kan. Kalau dari sisi foto produknya sendiri itu kita beda nggak sih untuk menampilkan si produk tersebut itu di fotonya gitu, di tempat jasa fotonya? Oke, kalau foto produk otomatis orang akan menganggap itu hard selling ya Kak, karena produk jebret langsung di depan tampilan utama. Cuma kita bisa akalin dengan cara, contoh produknya berada di samping properti buku yang banyak. Misal itemnya kacamata, kita foto kacamatanya di samping dengan buku. Di atas kita kasih quotes khusus. Nah, quotes yang untuk pembaca itu soft selling. Walaupun kita nggak menjual promo kacamata dari 200.000 jadi 150.000, itu kan hard selling banget. Kalau soft sellingnya tetap ada produknya, kita kasih quotes yang cocok di pasaran. Misalnya pasarnya kan yang pakai kacamata pasti suka main handphone, suka baca buku, kita kasih quotes yang tepat seperti itu. Itu cara soft selling atau membangun brand yang lebih baik lagi. Kayak gitu sih Kak. Jadi nggak melulu, walaupun foto produk identik dengan hard selling, cuma nggak selalu begitu. Tetap ada banyak sekali cara-cara kreatif supaya orang, oh ini jualan banget nih, kan nggak ada quotes yang kita bagikan, informasi yang kita bagikan, tetapi di sampingnya ada produk yang kita jual, biar orang selalu ingat, oh ini kan saya pernah lihat di Instagram, kayak gitu. Kayak foto kita lagi katakanlah keluar, terus bawa handphone kita, jangan lupa bawa produknya juga, lagi makan di restoran, sambil situasinya sambil ada produknya ya, tapi produknya itu nggak di tengah katakanlah gitu ya. Itu udah bisa membantu banget. Karena betul banget sih, banyak sekarang online shop itu yang foto produknya mungkin bagus nih, udah pakai jasa foto produk juga, tapi ternyata begitu dia posting, semuanya itu foto produknya di tengah semuanya dan mendominasi dari feed-nya dia gitu ya. Jadi orang kalau dikasih hashtag pun, ibaratnya teman-teman sekarang fotonya dikasih hashtag, teman-teman post di dalam Instagram teman-teman. Terus orang bakal melihat dari hashtag di luar dari akunnya teman-teman itu, langsung melihatnya hard selling. Kira-kira mereka akan mau masuk ke akun gitu? Karena lebih kecil kemungkinannya ya. Tapi kalau kayak tadi Evelyn bilang, waktu foto produk diakalin caranya supaya produknya itu jangan benar-benar dominan di foto, tapi kira-kira digeser ke kanan atau ke kiri gitu ya, atau dibuat agak mundur sedikit di samping-samping gitu ya. Tapi foto overall tetap estetik ya. Itu bisa teman-teman kasih hashtag, orang akan penasaran masuk ke akun kita ya. Betul. Jadi ya tinggal itu balik lagi kayak ke kreatif masing-masing yang fotografer sih Kak. Intinya kreatifnya itu, dan juga jangan stuck di satu tema, harus punya stok tema yang banyak. Misalnya mainin warnanya, mainin properti. Kalaupun produknya sedikit ya emang harus mainin angle dan mainin mainin properti sih Kak gitu. Kalau untuk ya, saat ini mereka ini benar-benar baru mulai banget, terus belum bisa untuk katakanlah hiring orang untuk jasa foto produk, atau bahkan dia baru mulainya sendiri dan masih SMA kayak Evelyn baru mulai bisnis zaman dulu gitu. Terus mereka pengen untuk buat itu gimana caranya supaya dengan hanya kamera aja tapi produknya mungkin sama tapi bisa angle-nya banyak. Nah, mungkin bukan cara fotonya, tapi kalau waktunya gimana sih saat mereka harus koleksi foto juga, tapi mereka juga harus jualan juga gitu. Nah, waktu itu gimana? Mengelola waktu ya. Misal dulu saya pas mulai awal-awal dibagi Senin sampai Jumat udah pasti kuliah. Gak ada waktu foto karena kejar matahari kan siang ya.
Saya masih kuliah waktu itu. Saya ganti weekend dari pagi sampai siang, sore gitu, jam 3, jam 4, kejar foto yang banyak dengan mood yang berbeda. Karena kita nggak ada waktu lagi, cuma bisa weekend doang. Harus korbanin waktu istirahat kita, korbanin buat foto produk supaya orang-orang yang lain bisa lihat. Jangan satu hari, misal foto 20 foto, dihabisin tuh hari Seninnya, post 20, jangan. Karena kita nggak akan punya jatah foto lagi. Orang akan bosan, udah ngepostnya banyak, iklan mulu, orang akan annoying lah gitu. Nggak suka. Jadi kita pinter-pinternya kita, misal kita udah siapin 20 foto di weekend, kita cicil sehari upload 3, sehari upload 3 dengan angle yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Orang pasti kayak, wah ini pasti akan follow gitu. Tinggal orang kayak fitsnya bagus ya, produknya jelas ya, fungsinya banyak, orang udah pasti follow dan akan suka. Jangan dikejar spamming satu hari upload 20 tuh nggak baik sih Kak sebenarnya. Kayak gitu. Kalau misalnya kita baru itu berarti sebaiknya si feed-nya itu ada, tapi kalau story-nya gimana? Jadi kan kita ada feed, ada story nih. Sedangkan kalau feed itu kan selalu ada di sana terus gitu. Tapi kalau story ini kan 24 jam hilang. Nah itu ada pertimbangannya nggak sih sebenarnya konten yang apa yang paling bagus ini untuk online shop ya? Kadang-kadang kan kita berbeda kreatifnya. Kalau dia story-nya, contoh dia produsen atau dia pegang produknya, dia bisa storyin sambil ngomong, kayak jelasin ini loh Kak, produknya lagi promo, atau ini loh Kak, barang baru, warnanya banyak, variannya banyak. Itu bisa mengisi story setiap hari. Misal hari pertama bahas produk A, hari kedua bahas produk B, biar orang nggak bosen gitu. Kebetulan juga kalau misalnya ambil jasa foto produk lokal, mereka nggak perlu pusing sih Kak mikirin story apa, karena dapat bonus juga dari kita desainin feeds-nya, desainin story-nya, dapat foto juga. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi deh gitu. Kalau emang ada orang yang pusing ngerjain story, ngerjain konten segala macam. Nah, kalau boleh tahu nih, kebetulan kan ada orang yang memakai jasa foto produk. Terus aktivitas mereka yang punya bisnis itu ngapain gitu? Misalnya teman-teman di sini kan masih berasumsi nih banyak orang yang di sini baru mulai ke Instagram, mereka pasti maunya itu jadi content creator atau membuat kontennya di posting-posting di akun online shop-nya dia sendiri. Makanya nggak punya waktu untuk marketingnya gitu ya, untuk benar-benar develop si online shop-nya ini jadi pebisnis. Nah, boleh nggak sih dikasih insight kalau misalnya teman-teman yang udah pakai jasa foto produk lokal nih, foto produk lokal itu kan kontennya semuanya di outsource atau paling enggak sebagian kontennya difoto di jasa foto produk nih. Terus si ownernya ini biasanya aktivitasnya ngapain dia mengembangkan si online shopnya biasanya? Biasanya ada baiknya si owner research produk yang cocok untuk marketnya atau mengembangkan marketnya lagi. Nah, kerjaan owner yang salah itu kalau udah di outsource semua terus ditinggal Kak, itu nggak boleh. Karena yang mengerti pasar dan tahu mau jual apa kan ownernya sendiri ya. Nggak mungkin outsource tuh ngerjain produk yang akan dijual, karena kan emang bukan online shop mereka. Sebagai owner harus tetap aktif, tetap cari sesuatu yang baru. Kalau produknya udah jadi pun bisa di outsource, cuma nggak boleh yang ditinggal begitu aja, itu pasti nggak akan jalan. Trafficnya juga nggak naik, upload foto enggak, cuma terima beres aja. Kayak kita harus meletakkan diri sebagai owner online shop, kita harus meletakkan diri sebagai pembeli. Kalau kita lihat Instagram kita sendiri, kita mau beli nggak sih kira-kira gitu. Kalau kita cek pesaing lah, kayak kok dia lebih kenceng ya jualannya, apa nih yang bikin mereka tuh lebih kenceng jualannya daripada online shop saya, walaupun produknya mirip-mirip, desain juga masih bagusan saya, kenapa mereka lebih kencang kayak gitu. Harus banyak keponya, harus banyak ingin tahunya, baru bisa jalan sih. Kalau apalagi sekarang banyak saingan ya Kak, tetap harus kayak kepo-kepo, harus tetap bisa jago research lah intinya gitu sebagai owner. Fokus ke mendatangkan traffic istilahnya atau mendatangkan orang baru ke dalam akunnya teman-teman gitu ya. Jangan terlalu sibuk untuk ngurusin akunnya sendiri, mendesain sendiri, apalagi teman-teman yang mungkin udah mulai running online shopnya terus masih involved untuk desain sendiri di Canva misalnya gitu ya. Nah lebih baik teman-teman
udah mulai lepas, lalu teman-teman riset, terus teman-teman temukan nih, saya harus masuknya bisnisnya ke arah mana lagi, saya harus kolaborasinya sama siapa, saya datangin traffic baru, orang baru yang belum lihat online shop saya itu dari mana, gitu ya. Lalu konversinya gimana nih dari mereka masuk ke akun sampai mereka bisa beli, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus fokuskan aktivitasnya. Karena saya selalu bilang kayak gini, kalau teman-teman pebisnis, tapi teman-teman mikirnya desain terus, berarti itu teman-teman desainer gitu. Kalau bisnis itu artinya kita mikirnya itu selalu jualan, selalu cari order baru. Nah, kalau teman-teman saat ini aktivitasnya banyakkan mendesain dibandingin cari order, berarti teman-teman ibaratnya sebagai seorang pebisnis ini, kerja bisnisnya ini nggak banyak gitu ya. Kalau teman bisnis, banyakin cari ordernya gitu ya. Betul. Betul, betul. Nah, kalau kayak Evelyn aja sekarang, berarti ini juga aktivitasnya dari awalnya kan berarti mulai foto produk lokal ini sendiri ya, mulai dengan seadanya dulu gitu. Kita foto benar-benar entertainment dari awal sendirian. Lalu lama-lama kan ada staffnya. Jadi sekarang sebarannya juga udah mulai nggak terlibat di operasionalnya ya, fotonya dan lain-lain ya, tapi cari ordernya ya. Nah, itu gimana sih caranya? Karena itu sempat ya di sebuah event, kebetulan kita kolaborasi, eventnya itu di Kota Casablanca ya, dan itu sempat ketemu Evelyn barengan datang sama mamanya, waktu itu buka booth ya, buka stand gitu. Wah, ini jadi aspek banget. Waktu itu dulu kan saya juga main di bazar juga kan, buka bazar dan lain-lain itu. Nah, itu ternyata yang datang Evelyn sendiri dan barengan sama mamanya gitu. Jadi terus begitu ambil, ternyata ada yang udah motoin, tapi yang ada orang yang operasional sebagai fotografer waktu itu. Nah, itu gimana sih kita sebagai seorang pebisnis ini harus mulai untuk delegasi nih ke orang lain, nggak melulu kita foto, walaupun dari awal kan Evelyn sendiri foto sendiri kan di awal. Betul. Gini, sebagai owner itu kita sebaiknya kuasain semua, jangan ada bagusnya kuasain semua, cuma kalau mau dilempar ke orang harus berani juga, Kak. Kalau nggak gimana, saya cuma sendiri, cari orderan iya, foto iya, ngedit iya, kontak customer iya, lobby-lobby, kan nggak bisa, Kak. Nggak akan berkembang, nggak akan growing bisnisnya. Jadi harus mulai percaya kepada orang, percaya orang yang fotoin kita, orang yang desainin kita, biar kita bisa bebas dan mencari market yang lebih luas lagi gitu, dengan jadi nggak terbatas lah. Kalau ada orang yang tolong kita, jangan takut, oh dia nanti ngambil ini, nanti ngambil itu. Kalau kita kerja tanpa orang juga kurang bisa sih, Kak ya, soalnya kan kita bukan Superman yang kerjain semuanya sendiri. Waktu kita cuma 24 jam. Kalau orderan masih 1-2 mungkin masih ke-handle. Kalau udah ratusan, tuh gimana? Kan udah nggak bisa, kita harus percaya orang gitu. Kita harus percaya kayak setiap orang tuh ada berkatnya masing-masing, jadi nggak perlu takut lah mau saingan, mau ini, mau itu, yang penting lakukan aja yang terbaik. Sebagai owner ya gitu sih, Kak, yang penting kita berusaha aja gitu. Ya, juga ada yang tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi juga gitu ya. Tapi mau gimana lagi ya, bisnis ya teman-teman harus lain gitu, kelihatan nih cash flow-nya udah mulai lancar, harus mulai kita berani delegasi ke orang lainnya. Ya memang ada prosesnya ya untuk menemukan orang yang tepat yang kita delegasiin dalam waktu yang panjang juga ya. Betul, betul. Nggak bisa langsung, sebenarnya nggak ada yang instan sih, Kak, semua butuh proses. Jangan ngeluh kayak kalau misalnya satu hari ketemu karyawan yang agak kurang-kurang, nggak boleh marah kayak, oh saya harus berarti saya ketemu dia belajar sesuatu gitu. Jadi di karyawan-karyawan selanjutnya kita ada tindakan preventif. Oh, jadi orang ini bisa kayak gini loh. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak akan tahu orang kayak gimana. Kan orang banyak ya, Kak, sifatnya, keanehan-keanehan yang terjadi gitu. Tetap harus belajar. Apapun itu, mau dari cara foto bahkan belajar, cara cari karyawan belajar, semua harus dipelajarin. Kita nggak boleh asal nggak tahu sebagai owner, kan kita yang jalan bisnisnya, hidup kan dari bisnis. Kalau orang-orang yang kreatif sebenarnya, dari mulai desainer, fotografer itu kalau udah orang kreatif itu, kita kalau lagi nggak ada inspirasi nggak bisa desain. Kalau lagi malas foto, ya fotonya juga bisa jadi angle-nya beda-beda gitu kan. Nah itu paling sulit biasanya. Itu emang menjadi tantangan saya juga ya, Kak, waktu nyari karyawan.
portofolionya harus cocok nih. Kalau nggak cocok, saya mesti ajarin. Mereka nangkep nggak kalau saya ajarin kayak gitu. Jadi ya kalau kreatif masalahnya emang di human resource-nya sebetulnya. Kalau kerjaan administrasi bisa diajarin dengan biasa aja ya, karena kan nggak perlu pakai taste desain segala macam. Tapi kalau misalnya desain kreatif, kita harus pelan-pelan kayak ini orang cocok gak ya sama kerjaan ini. Kalau nggak cocok, kita gimana ya cara akalinnya supaya dia bisa membantu, berkontribusi lah ya ke perusahaan yang kita bangun gitu, ke brand yang kita bangun. Kayak gitu sih Kak. Jangan, kalaupun dia salah, harus kasih tahu salahnya di mana. Biar dia kayak, oh tahu nih kalau foto di foto produk lokal harus kayak gini angle-nya, cahayanya, jangan backlight, jangan ini, jangan itu. Kan ada juga yang orang nggak bisa foto, cuma karena kepepet kerjaan kan ngelamar kerja juga banyak, gak cuma 1-2, jadi kita harus, ya ada orang yang seperti itu, kita harus terima bagian dari proses bangun brand kan, biar ada bumbu-bumbunya, enggak plain gitu. Sekarang 20 tahun loh teman-teman loh. Buat teman-teman yang umur 20 tahun tuh, yang belum punya bisnis atau lagi mau bangun bisnis, segera dibangun bisnisnya, segera dicoba untuk berjualan. Kenapa? Karena seperti tadi Evelyn bilang, cerita banyak hal sampai saat ini. Kalau teman-teman mau jadi pebisnis, mau jualan, sebelum teman-teman buka bisnis, itu pelajaran bisnisnya nggak akan dapet tuh. Semua hal yang tadi Evelyn bilang itu semuanya didapat setelah teman-teman buka bisnisnya, nyoba ngembangin bisnisnya gitu ya. Dari mulai fotonya, dari mulai cari propertinya, cari karyawannya, nanganin handle karyawannya, manajemennya, dan lain-lain, sampai kolaborasi sama orang-orang, itu juga dapat itu karena memang udah mulai bisnisnya ya. Kalau boleh di-sharing, ada nggak sih bener-bener yang kayak masih muda banget, mungkin 16-20 tahun, tapi sudah harus mengelola orang, tetapi ternyata ada experience yang kurang menyenangkan dari karyawannya sendiri gitu? Experience kurang menyenangkan. Pernah dapet karyawan ngelamar jadi admin, baru datang ke tempat kerja 1 atau 2 jam Kak. Dia alasan pergi ke Indomaret dan nggak kembali gitu. Ada juga orang kayak gitu. Banyak nih orang tuh aneh-aneh, kalau disebutin nggak akan habis Kak anehnya. Gitu, apa lagi ya? Itu sih yang paling kayak, ternyata bisa kayak gitu ya, paling mengejutkan atau surprising dalam foto produk ini. Pernah nggak motoin yang apa, atau ketemu klien yang seperti apa gitu? Oke. Yang paling aneh itu sebenarnya apa ya? Oh, saya pernah disuruh foto balon air. Sedangkan tahu sendiri di studio foto itu nggak boleh basah. Kalau basah konslet. Tapi klien saya baru kasih tahu harus diisi air itu pas hari H pemotretan Kak. Udah nggak bisa di cancel, udah harus running. Ya mau nggak mau saya foto di outdoor. Balik lagi ke zaman dulu. Untung dulu pernah foto pakai matahari. Jadi sedikit-sedikit mengerti gimana cara countering masalah ini gitu. Ya berarti dengan pengalaman yang ada, harus decision making dengan cepat, cuma beberapa jam doang, harus pikir konsep baru yang nggak boleh foto di dalam studio karena isinya air, benar-benar air semua, dan harus dipecahin Kak. Kalau pecah hancur semuanya. Studio foto kan isinya kabel-kabelan, kamera nggak boleh kena. Ini waktu awal itu nggak semua produk kita bisa foto ya otomatis ya, karena memang kan belum banyak variasi tools-toolsnya dan lain-lain. Begitu udah mulai nambah sekarang, berarti hampir banyak variasi produk yang kita bisa foto saat ini ya, kayak jam dan lain-lain ya. Cuma satu hal yang saya nggak ambil karena saya nggak fokus, saya tidak terima foto pakaian fashion karena itu kenapa? Cukup besar loh ininya ya, perjalanan fashion gitu kan. Mungkin nih teman-teman juga yang bisnis foto produk bisa dapat insight juga. Karena kenapa? Saya idealis kalau hasil foto saya tidak bagus di satu produk itu, saya nggak akan ambil sampai saya kuasai. Gitu. Fashion tuh sebenarnya agak berbeda Kak dengan produk-produk kecil lainnya. Kalau skincare, tinggal table setup,
cantik, selesai. Kalau fashion harus ada modelnya, kalau nggak ada model agak susah ya. Terus harus digantung dengan surface yang benar-benar lumayan. Kita harus ambil mood fotonya, harus ambil besar bajunya. Saya kurang suka dengan hasil foto produk lokal sekarang ya untuk baju. Kedepannya kita pasti akan buka untuk baju. Cuma sekarang saya tahan dulu. Saya nggak mau kasih hasil yang jelek untuk klien-klien saya kedepannya. Kalau saya paksain terima, mereka nggak post kan, saya nggak mau juga karena saya ini bangun citra brand ya Kak, bukan jualan sekedar ambil untung aja gitu. Nah ini bagus banget buat teman-teman yang mungkin jual jasa juga ya saat ini ya. Karena banyak kita yang kadang-kadang kita jasanya jasa desain, tapi semua desain kita ambil semuanya, atau jasa foto. Sekarang kan ada yang fokusnya foto aja, ada yang fokusnya model foto aja gitu ya. Nah biasanya ini bakal ditemuin kalau kita menjalankan bisnisnya ini udah makin sadar sama kekuatan juga dan kelemahan kita juga, sehingga kita bisa best serve the market ya. Ternyata saya potensinya paling oke di daerah tadi ya. Kalau Evelyn itu berarti di skincare ya, banyaknya skincare ya sekarang ya. Skincare, makanan, pokoknya produk-produk yang ukurannya mini sampai medium size. Apapun itu, asal mini dan medium kita pasti bisa foto. Gitu Kak. Itu apakah sekarang dari teman-teman sekarang yang skincare sama yang makanan nih, biasanya mereka kekurangan fotonya itu apa sih gitu? Karena banyak banget kan di sana yang menawarkan kadang-kadang jasa foto produk untuk menawarkan foto produknya juga nih. Tapi kita sebagai pemilik online shop mungkin kita nggak ngerti cara evaluasi foto produk yang bagus misalnya, atau foto produk yang harusnya kita jadikan partner kita misalnya gitu. Apa sih yang perlu dipertimbangkan selain dari foto aja gitu? Karena kan banyak nih hal-hal faktor lain di luar foto juga ya. Apa ya? Kalau misalnya online shop itu udah punya foto yang bagus, tapi mereka jarang research hashtag buat main organik, agak susah juga karena orang pasti nyari dari hashtag. Orang kan jarang tahu, apalagi kalau brandnya baru mulai, mereka nggak akan tahu nama brand kita. Kita harus aktif mempromosikan brand kita dengan hashtag-hashtag yang ada, yang efektif. Itu cukup sangat membantu sih Kak. Dengan contoh kalau misalnya ada uang lebih, endorse nggak ada masalah kok gitu. Kan kalau gitu. Kita mau cari jasa foto produk nih atau foto produk lokal gitu. Kenapa sih kadang-kadang kita suka udah bagus nih, kelihatan fotonya bagus, tapi ternyata proses fotonya lama misalnya, atau ternyata experience-nya kurang begitu menyenangkan pada saat tektokan sama CS gitu. Nah sebetulnya kalau kita pilih jasa foto produk itu apa sih yang mesti pebisnis ini perhatikan gitu, si online shop owner ini? Apa ya? Sebenarnya foto itu kan mempresentasikan produk itu sendiri ya Kak. Jadi bukan hanya jelas, tapi harus memperlihatkan fungsi dari produk tersebut gitu. Jangan tiba-tiba foto produk terus ini fungsinya apa, apalagi produk-produk unik yang dibuat ownernya, tapi kita kok cantik produknya, tapi ini untuk apa? Untuk apanya itu yang kita tampilkan. Contoh pengharum ruangan, kalau kita foto di atas meja doang, ini untuk apa ya gitu kan, kita nggak tahu. Terus yang penting kayak mempresentasikannya itu, kayak pengharum ruangan harus difoto digantung di atas AC, digantung di ruangan ini, di ruangan itu. Itu yang menjadi poin utama perspektif yang orang lihat sih. Itu yang biasa kalau saya mengerti kalau bukan orang kreatif mungkin agak kayak bingung apa sih yang udah ini, kan saya udah foto, udah bagus. Mungkin mempresentasikan produk itu sendiri ya yang harus dilanjutkan terus gitu, kayak harus dieksplor. Oh, klien customer saya kalau fotonya di dalam ruangan likes-nya banyak nih, kalau di luar ruangan kok kurang ya, berarti customer-nya sukanya mainnya indoor, berarti relate nih sama customer. Pokoknya carinya relate aja sama customer. Kenapa? Dari foto produk lokal sendiri kan rata-rata customer-nya makanan sama skincare nih. Tapi ternyata karena online shop mereka itu bisa beda-beda. Katakanlah tadi ada yang skincare, tapi dia online shop juga, online shop A, fotonya banyaknya outdoor. Ada online shop B, skincare juga, ternyata followernya lebih suka fotonya yang indoor. Itu ada ya kayak gitu ya? Ada. Karena tergantung produknya apa. Kan skincare banyak jenisnya ya Kak. Ada yang buat sun cream yang buat anti matahari, otomatis
yang beli orang-orang yang suka main di luar, nggak mungkin orang yang mageran beli sun protection karena nggak keluar gitu. Kalau orang yang suka perawatan glowingin muka pasti agak takut kena matahari, mereka nggak suka main di luar. Jadi harus pikirin sampai kesananya mood apa yang bikin orang tuh suka, market kita tuh kayak gimana sih orangnya, itu bisa dikasih tahu ke fotografer kayak gini loh, mood-moodnya mau dibikin seperti apa gitu. Boleh share nggak Kak cara hitung fee foto produk? Sebenarnya tergantung ya kalau ini ya. Kalau nggak tahu sih kalau dilakukan juga nggak sama yang lain, tapi kebanyakan jasa itu kalau baru mulai justru kita harus banyak untuk bangun portfolio yang paling penting ya. Jadi harus bahkan kita kasih gratis banyak dulu ya supaya kita punya portfolio dan lain-lain itu sampai benar-benar brand kita bisa berjalan ya. Banyak kita yang jasa merasa repot untuk ngasih orang untuk jadi portfolio kan. Nah kalau dari Evin sendiri gimana pengalamannya dulu untuk membangunnya? Untuk awal-awal karena dulu saya jualan juga, jadi portofolionya nggak terlalu susah Kak, tinggal ambil barang yang saya jual, saya foto, jadi portofolio gitu. Kalau misalnya ada orang-orang di sini yang pengen coba bisnis foto, ya bisa juga dicoba dari produk yang ada dulu. Nggak harus kok kayak mau maksa orang, pakai jasa saya dong, gitu. Nggak harus atau saya kasih gratis deh, tapi harus di saya ya fotonya. Itu kan kesannya memaksa. Sebaiknya sih jangan. Kalau bisa sih berusaha dulu dengan produk yang akan kita jual, baru bikin portofolio lain gitu Kak. Oke, nah coba kalau kita shift ya, tadi kan kita tipsnya buat para pemilik online shop nih. Mungkin sekarang ada teman-teman yang mau mulai jasa foto produk, mungkin niche-nya beda atau mungkin barangnya pun beda sama produk lokal, karena mereka mau mulai videografer tadi atau mau mulai foto ke fashion misalnya gitu. Nah gimana sih mereka untuk marketing jasa mereka di dunia Instagram? Nah, itu gimana caranya? Mungkin bisa dapat insight dari Evin juga. Oke, kalau jasa yang lain ya Kak ya, soalnya putus-putus soalnya. Cek, halo. Ya, halo. Masuk? Iya, putus-putus. Suaranya ada noise Kak, gitu. Oh, suaranya ada noise ya? Suara saya? Iya. Iya. Putus-putus juga. Coba ya. Cek. Halo. Halo, iya, baru Kak. Oke. Nah, tadi mungkin tadi seputar online shop owner nih atau pemilik brand online shop. Kalau buat teman yang mau mulai jasa foto mungkin beda nih ke fashion atau tadi ada videographer yang barusan nanya, itu gimana sih cara mereka jualan jasa tapi di Instagram seperti foto produk lokal gitu yang langsung buat akun untuk foto produk lokal lalu dia harus marketing gitu. Nah itu gimana waktu itu perjalanannya? Untuk awal-awal emang jujur portofolionya nggak bisa sedikit kalau untuk buka jasa ya Kak ya, karena bangun trust orang itu lebih sulit daripada orang tertarik pada suatu produk. Jadi portofolionya banyak, riset hashtag yang banyak, captionnya yang kreatif, orang pasti bilang kayak walaupun dia belum butuh, dia pasti akan kepo-kepo, akan follow dulu. Dia suatu saat akan butuh dan dia akan kontak kita gitu. Dan juga kalau balas ke kita jasa ya sebagai penyedia jasa, balas ke customer chat itu paling penting. Nggak boleh judes lah istilahnya ya, kayak gitu mudahnya. Jadi benar-benar harus serve mereka karena kita penyedia jasa, bukan jual produk yang chatnya harus ini Kak mau ditransfer sekarang ya, kirim besok, kan enggak. Kayak mereka akan nanya, Kak gimana prosesnya, konsepnya seperti apa, harus dengan kan mereka mungkin ada yang belum pernah coba jasa foto atau jasa video, harus dijelaskan berikut price listnya bagaimana, prosesnya kayak gimana. Kalau ada foto yang kita hargai mahal pun mereka harus tahu, Kak prosesnya panjang loh,
kita harus shoot 12 foto berbeda loh untuk dapat satu foto cantik ini, dan harus diedit lagi dengan cantik. Mereka pasti akan mengerti, oh jadi seperti ini loh cara dapat foto yang bagus. Nggak mudah. Mereka mungkin akan consider sesuai budget, foto yang seperti apa kita sediakan, seperti itu. Wah, ini penting banget insight-nya ya, karena banyak dari kita mungkin udah spend effort banyak untuk desain, untuk foto, tapi kita nggak menyampaikan ke calon pelanggan kita atau pelanggan kita, itu bisa membuat persepsi mereka jadi berbeda ya. Padahal kita effortnya udah besar, tapi karena mereka langsung terima hasilnya, seakan-akan, ini mah gampang buat kayak gini gitu ya. Ternyata effortnya dibilangin dan itu sebetulnya harus kita sampaikan ke pelanggannya. Betul. Jadi ada baiknya klien kita tahu bagaimana sulitnya proses ini. Jadi agak fair-fairan gitu aja Kak. Kayak mereka tahu sulitnya bagaimana, harganya segini, atau Kakak tertarik dengan produk lain, dengan offer lain, tolong kabari saya, nanti saya cari jalan tengahnya bagaimana biar kita sama-sama enak. Sebagai Kakak kan juga berbisnis, saya juga berbisnis, bagaimana sih menghadapi ini semua gitu. Kayak masalah budget, masalah konsep, itu harus diomongin, karena ini kan kita foto brand orang ya, brand orang yang mereka pakai fotonya itu untuk dijual kembali. Jadi kita harus benar-benar tanya konsep dengan matang. Kalaupun perlu saat photoshoot, kita telepon dulu orangnya, Kak, ini previewnya 1-2 foto tolong dicek ya, biar, nah ini juga penting, kalau bisa revisinya itu jangan banyak-banyak, biar dia lihat dulu foto kasarnya bagaimana, yang mau diubah sekarang, jangan sampai udah foto 20 foto salah semua mau diulang, itu nggak bisa Kak. Jadi mesti telepon dulu, jelasin kayak gini. Kalau di luar kayak gini, kalau di dalam kayak gini, bagusnya seperti ini. Karena kan yang penyedia jasa itu kita harus lebih approach mereka, harus kasih tahu kayak gini, bedanya foto di luar dan di dalam, beda propertinya, moodnya bagaimana. Itu sih Kak, itu balik lagi didapetinnya dari pengalaman. Harus sering-sering banyak foto, sering-sering nanganin klien, karena kan setiap brand maunya berbeda ya, nggak bisa sama. Jadi kita harus belajar terus, oh brand ini sukanya konsep seperti ini, brand B maunya sangat berbeda dengan brand A. Jadi kita harus tahu gimana caranya menghandle itu semua gitu. Dan sebagai fokusnya justru fokusnya ke situ ya, bukan lagi ke foto produknya sendiri ya. Jadi kita nyari orang yang fotonya, tetapi kalau teman-teman mungkin bisa fotonya atau sekalian buat teman-teman mulai untuk setelah dapat cash flow yang jelas, mulai untuk jadi ownernya nih, mulai untuk menangani hal-hal yang sifatnya kayak tadi tuh, communication-nya, brandnya seperti apa dan lain-lain ya. Tuh. Kak, suaranya putus-putus lagi, coba ada noise-nya. Iya, putus-putus. Kenapa ya? Kalau suaranya dari ini masih jelas ya? Nah, ini masih lumayan jelas Kak. Cuma masih ada noise-nya, walaupun tuh, voice-nya nggak jelas, kata Kak Satrio. Dari mana ya? Cek satu. Ada ini ya, kayak gaung ya? Coba tes. Kalau di sini sih dua-duanya jelas sih. Kalau suara saya malah ya. Ini itu ada noise, ada kayak tet suara magnet gitu Kak. Oh. Udah jelas dari Aditya Saputra. Udah jelas ya. Ya. Oke. Siap. Udah jelas belum teman-teman? Udah kayaknya. Tapi suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Oke, siap. Nah, teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih? Mumpung ada Evelyn di sini, kalau teman-teman yang mau silakan ditanyain juga gimana caranya supaya bisa membangun tadi jasa foto produk dan bahkan memulai bisnis sejak masih muda ya, sejak udah umur 20 tahun, bahkan tadi ternyata 16 tahun ya. Kalau ada
shop yang sekarang lagi mulai untuk merintis nih, kira-kira apa sih tipsnya? Tipsnya ya, konsisten nomor satu, jangan satu hari ngepostnya 1 bulan lagi, itu jangan. Terus harus kreatif, apalagi sekarang banyak banget orang yang buka online shop. Kita harus bikin yang beda nih, entah dari feeds-nya dibagusin, fotonya dibagusin, story-nya jalan terus. Tetap harus berinovasi, entah sering-sering ke Pinterest Kak, kalau bisa gitu, kayak wah ada produk baru, fotonya bagus gitu, desainnya bagus. Kalau nggak bisa desain pun bisa minta foto produk lokal kok, tinggal kirim, Kak saya mau bikin kayak gini. Kalau bisa eksekusi gitu, langsung dieksekusi kok, nggak mungkin kalau bisa kita nggak eksekusi kayak gitu. Buat teman-teman mungkin nih, kebetulan kita udah hampir 1 jam juga, udah lewat 1 jam, nggak berasa nih. Mungkin buat teman-teman yang mau nyoba jasa foto produknya dari Evelyn, kayaknya tadi baru lihat ada juga yang store gratis ya, atau ada penawaran lainnya mungkin dari Evelyn? Gini, penawaran ya. Tadi saya kepikiran buat paket online shop yang baru mau mulai, itu saya kasih 1,5 juta, tapi dipotong 100.000 kalau pakai kodenya sekolah pebisnis. Itu dapat fotonya, sebentar ya, saya cek lagi yang sudah saya bikin tadi. Sebentar. Terutama buat teman-teman yang belum punya proper foto di feed-nya teman-teman masukin fotonya, katakanlah 10 foto, 15 foto gitu ya, itu teman-teman posting dulu. Lalu selanjutnya teman-teman jangan fokus di ngisi kontennya terus, tapi fokus di cari trafficnya, fokus di develop bisnisnya. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus untuk content creator ya, kan teman-teman mau jadi pebisnis ya, mau jadi seorang penjual online, mau jadi punya online shop. Jadi fokus ke bisnis development sama marketingnya teman-teman. Nah, kita promo khusus bagi yang nonton live sekolah pebisnis. Ini saya nggak bikin promo di tempat lain, cuma di sini doang. Cuma 1,5 juta, dapat potongan 100.000. Jadi cuma 1,4 dapat 25 foto, itu banyak banget, bisa di-post 25 foto plus 20 desain Instagram, desain feeds, bebas request mau kayak gimana konsepnya, kita nanti konsepin dulu, kita eksekusi, lalu ada bonus 10 desain Instagram yang bisa dipakai setiap hari. Jadi di-rolling terus, info promo, info lokasi, pengirim Gojek, semua bisa kita tulis kayak gitu. Jadi tinggal diketik aja berarti ya. Dapat 20, template-nya pun ada tadi ya. Lengkap ya. Teman-teman ya. Konten sekarang fokus ke teman-teman cari traffic-nya gitu. Betul. Jadi nggak perlu pusingin lagi bahan posting, bahan desain segala macam. Serahin aja ke foto produk lokal, nanti kita konsepin bareng. Kita eksekusi, bisa langsung di-post oleh para owner-owner. Jadi mereka bisa fokus nyari market yang lebih luas, nyari produk yang lebih banyak. Jadi nggak makan waktu kayak, aduh desainnya bingung nih gitu. Jadi akan selesaikan semuanya. Caranya gimana? Kontak DM. Kenapa Kak putus-putus? Jadi DM ke foto produk lokal ya? Betul. Bisa DM atau WhatsApp langsung. Nomornya saya ketik aja ya di sini. Nomornya itu. Biasanya kalau like-nya di-share nanti akan hilang komen-komennya sama. Gimana ya? Nomornya itu di yang mau nyatet boleh. Saya sekali ketik di sini. 0877 8446 7809. Saya sambil tulis gini juga. Foto produk lokal. WhatsApp. Oke. Buat teman-teman bisa screen capture supaya nggak hilang, kan biasanya komen yang saya pin post ini share itu nanti dia akan hilang, hanya ada videonya di atas bawah. Jadi semuanya foto produk lokal yang urusin.
tinggal fokus cari produk baru, fokus cari market yang lebih luas. Semua bahan konten, bahan desain, bahan foto, serahin aja ke foto produk lokal gitu Kak. Dan ini pastinya Bisa sangat langsung template ya, jadi bukan seperti teman di template PowerPoint, tapi itu teman-teman yang sendiri kan sekarang ada tuh yang kayak gitu tuh. Nah itu sama saja kayak gitu. Tapi pengen teman-teman akan kelihatan profesional. Teman-teman kalau mau tahu kelihatan seperti apa, bisa mampir juga ke @foto produk lokal supaya teman-teman bisa lihat kurang lebih feel-nya kayak gimana ya. Tuh boleh silahkan mampir. Yang mau lihat portfolio juga banyak di situ. Ini malam ini bareng dengan kita teman-teman yang ada di sini, saya yakin dapat insight banyak juga. Ternyata teman-teman yang mau mulai bisnis seperti Evelyn pada saat umur 16 tahun udah mulai berjualan tanpa harus kita ragu-ragu mau jualan barang apa, mau trennya lagi barang apa sekarang yang lagi laris. Nggak usah terlalu mikirin ke barang apa dulu, tapi teman-teman langsung coba jualan dulu, dapat feel-nya, lalu nanti berproses ya. Lama-lama ketemu benar-benar, tadi ini kesimpulannya itu adalah ketemu barang apa yang benar-benar teman-teman itu cocok, tapi yang benar-benar bisa jadi bisnis dalam jangka waktu lama. Nggak kepikiran ternyata Evelyn dan kamu bisnis akan jadi bisnis jasa foto produk lokal saya. Tapi ternyata sekarang yang dapat yang benar-benar jadi bisnis itu ya foto produk lokal ini gitu. Nah teman-teman segera mulai juga bisnisnya, jangan menunda-nunda supaya teman-teman langsung bisa ketemu nanti. Teman-teman itu bisnisnya apa yang benar-benar cocok brandnya buat teman-teman. Thank you Evelyn udah sharing-sharing barengan kita di sekolah di malam ini. Promonya supaya teman-teman bisa cepat mulai bisnisnya juga, bisa kontak ke @foto produk lokal untuk lihat penawaran-penawaran lainnya, terutama pakai kodenya sekolah bisnis biar dapat diskonnya yang tadi. Thank you Evelyn. Ya, betul. Terima kasih. See you.